Maaf di koneksinya nggak bener. Jadi kembali lagi dari awal ya. Halo, selamat malam, selamat pagi semuanya. Foodpreneur seluruh Indonesia kembali lagi di Foodies and Sharing. Adalah program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Oke, sebelum nunggu lama, tadi udah dijelasin sedikit-sedikit tentang 8 tips untuk terus konsisten dan persisten dalam menjalankan bisnis kuliner. Oke, nggak tunggu lama, langsung aja ya. Oke, halo. Maaf ya tadi kondisinya agak jelek. Ya, oke. Suara saya kedengaran cukup jelas, Mas Farhan? Jelas, sangat jelas sekali. Oke. Sore-sore semua teman-teman foodpreneur. Kabar sekarang? Baik. Semoga teman-teman juga kabarnya baik semua ya. Alhamdulillah ya. Coba saya dulu sama foodpreneur seluruh Indonesia, Bu. Oke, sore semua teman-teman foodpreneur yang udah join ya. Semoga udah nyiapin cemilan juga sore-sore gini ya. Sambil dengerin materi. Oke. Untuk tema kali ini saya jelasin lagi sekali lagi, Bu ya. Iya. Ini ada the most consistent and persistent dan 8 tips untuk terus konsisten dan konsisten dalam menjalankan bisnis kuliner yang akan dijelaskan oleh Ibu Stephanie sendiri, adalah founder Foodies dan pengusaha yang global leader 2019. Oke. Sudah sempat saya persilakan untuk menjelaskan 8 tips konsisten dan konsisten dalam menjalankan bisnis. Silakan, Bu. Oke, thank you Mas Farhan. Oke, selamat sore teman-teman foodpreneur semua. Semoga suara saya kedengaran jelas ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa infoin aja di kolom komen atau Q&A ya. Oke, nah sebenarnya hari ini topiknya nih menarik banget ya. Kalau diingat-ingat, Foodies lumayan jarang membawa satu topik yang berhubungan dengan non-technical lah ya. Karena kan sebagian besar nih topik yang biasanya kita bahas ya, kemudian kita juga jadikan kelas, materi, dan lain-lain itu lebih banyak teknikal gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya, menjadi pengusaha ini kan sebenarnya bukan lari sprint ya. Jadi banyak yang analogikan kayak gitu juga tuh. Jadi yang namanya jadi pengusaha itu sebenarnya bukan hanya bisa lari cepat dalam waktu pendek, tapi justru gimana caranya tuh kita bisa jadi pelari maraton lah ya istilahnya. Benar-benar kondisi kadang-kadang tidak selalu seperti apa yang kita inginkan gitu ya, apa yang kita bayangkan gitu, tapi gimana caranya dengan kondisi-kondisi yang kita istilahnya tidak kita duga gitu, tapi kita tetap bisa bertahan dan menjadi orang yang menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau kita baca-baca buku gitu ya, atau enggak dengar-dengar tentang cerita-cerita pengusaha, rata-rata kata persistence ataupun konsisten ini emang sering gitu ya dibahas lah atau diulang-ulang gitu. Nah, makanya menarik nih untuk kita bisa bedah hari ini ya, gimana caranya supaya kita sebagai pebisnis ini kita punya kedua hal itu, karena kedua hal itu menjadi salah satu hal yang sangat penting gitu. Nggak cuma kitanya secara ilmu gitu ya, kita ilmunya banyak, kemudian kitanya juga strategi yang kita susun bagus segala macam, itu semua nggak ada gunanya kalau misalnya kita tidak persistence dalam menjalankan usaha kita, kemudian juga kita nggak konsisten dengan hal-hal yang kita lakukan setiap hari gitu. Nah, mungkin hari ini saya akan share ya, seperti yang tadi Mas Farhan bilang, ada 8 tips yang udah saya coret-coret gitu ya, gimana caranya supaya kita bisa yang namanya menjalankan usaha, persistence dan konsisten itu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman foodpreneur mungkin ada yang belum familiar juga dengan kata persistence ya. Jadi persistence itu tuh kayak ada kata lainnya gitu, salah satu yang juga mirip itu namanya tuh grit ya. Jadi GRIT. Jadi grit atau persistence ini mirip lah ya maknanya. Jadi ada satu video dari TED ya, dari TED. Itu menarik banget, saya nonton video itu udah agak lama, mungkin nanti saya share ya di Instastory saya. Jadi video itu tuh merupakan penelitian
dari salah satu apa istilahnya profesor ya di salah satu kampus terbaik di dunia. Nah, mereka itu melakukan research. Sebenarnya seseorang yang bisa berhasil gitu ya di masa depan itu tuh faktornya apa sih gitu. Nah, apakah itu kecerdasan gitu atau misalnya apakah faktor lingkungan atau apapun lah itu. Nah, mereka melakukan research itu. Nah, hasil research itu ternyata yang menentukan keberhasilan seseorang di masa depan atau enggak itu tuh adalah si grit itu, atau bahasa lainnya itu adalah persistence. Artinya apakah dalam satu kondisi yang tidak menyenangkan ya, artinya kita bisa jadi kondisi pressure ataupun kondisi challenging segala macam itu, seseorang ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, itulah yang disebut dengan grit atau persistence. Nah, salah satu dari hasil research dari salah satu kampus ternama dunia ini bilang kalau ini adalah salah satu faktor kesuksesan gitu. Mungkin teman-teman foodpreneur juga pernah dengar ya, ada satu tes ya, mungkin bagi yang udah punya anak mungkin pernah lihat-lihat tes ini juga kali di internet ya. Jadi salah satu cara ngetes persistensi ya dari kecil gitu ya. Jadi si anak kecil ini pertama dikasih satu donat ya ataupun permen lah gitu. Kemudian kita si orang dewasa yang lagi ngetes dia, kita bilang ke mereka, kalau misalnya dia bisa menunda 15 menit, jangan pegang si donatnya gitu atau jangan pegang permennya, nanti saya akan balik lagi bawain satu lagi donat tambahan buat kamu gitu. Jadi kamu dapat 2 donat gitu lah istilahnya. Nah, itu sebenarnya salah satu tuh untuk cara ngetes di awal ya, di sedini mungkin gitu ya, apakah seseorang itu sudah terbangun persistensinya atau enggak gitu. Jadi ada anak yang makan satu donatnya nggak mau nunggu 15 menit gitu ya, dia makan. Ada juga yang menunggu gitu. Itu salah satu tes lah. Nah, sebenarnya analoginya mirip ya kalau kita mau memahami gitu artinya persistensi itu seperti apa sih gitu. Karena di dalam dunia bisnis memang kondisinya itu tidak selalu menyenangkan kan. Jadi akan ada challenge, akan ada kegagalan juga gitu yang kita hadapi gitu. Nah, jadi itu ya di awal mungkin saya pengen jelasin juga salah satu makna ya atau analogi dari si persistence ini gitu. Nah, mungkin langsung masuk ke tips yang pertama ya Mas Farhana ya. Oke. Nah, tips yang pertama itu sebenarnya kita sebagai pebisnis untuk bisa menjaga supaya kita bisa tetap persisten sama konsisten, itu adalah kita harus punya yang namanya goal ya, ataupun tujuan gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya memiliki goal atau tujuan ini kan sebuah proses ya. Jadi ada yang dari awal gitu ya, mau jadi pebisnis mereka udah tajam banget nih goal ataupun tujuannya gitu. Tapi banyak juga yang misalnya mereka menjadi pebisnis karena lingkungannya juga pebisnis gitu ya, diajakin temennya misalnya. Di awal memang goalnya itu nggak terlalu ada secara spesifik goal pribadi, tapi mungkin goal bersama yang ada gitu ya. Gue juga setuju kok sama goal atau visinya si partner bisnis gue gitu ya. Udah gue ikut aja deh gitu segala macam. Jadi kadang-kadang tidak selalu yang namanya goal itu harus kuat ataupun tajam dari awal gitu. Namanya juga proses ya. Jadi bisa jadi begitu kita jalanin gitu ya, ada juga beberapa orang yang punya prinsip, misalnya kayak saya juga punya prinsip tuh kalau misalnya ada kesempatannya diambil aja dulu gitu. Walaupun kita belum terlalu clear enough gitu ya, ataupun ya pokoknya feelingnya bagus, ada kesempatan lebih baik diambil aja dulu. Kemudian pada saat kita mengambil kesempatan itu, kita baru kelihatan nih the big picture-nya, kemudian oh ini ternyata seperti ini segala macam, baru tuh kita muncul atau terinspirasi ya dengan goal-goal yang lebih tajam. Jadi kadang-kadang yang namanya goal itu juga butuh proses gitu. Tapi yang akan membuat kita istilahnya bahan bakarnya itu nggak pernah habis, itu kalau misalnya kita memang punya goal, istilahnya kalau kita nemuin satu challenge gitu ya, kan kalau di bisnis nggak semuanya selalu sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita nemuin challenge nih atau gagal gitu ya. Kalau misalnya kita nggak punya goal, sering banget saya nemuin case ini gitu ya. Akhirnya ya dia akan berhenti menjalankan apa yang lagi dia jalanin gitu, karena mungkin dia nggak punya goal atau nggak punya tujuan gitu di
bisnis dia yang ini misalnya. Jadi begitu nemuin challenge, begitu menemuin kesulitan, ya udah dia mundur. Biasanya sih kalimatnya, kayaknya ini bukan passion gue deh gitu. Atau enggak biasanya, kayaknya gue kayaknya bukan di sini deh, gue nggak itu segala macam. Akhirnya ya alasan atau segala macam itu pasti bisa dicari. Tapi bisa jadi hal yang paling mendasar itu adalah mungkin karena dia tidak memiliki goal atau goalnya tidak cukup kuat ya di bisnis yang itu gitu. Akhirnya mundur dan akhirnya mengerjakan hal lain misalnya. Nah, jadi goal ataupun visi ini sangat-sangat penting banget karena begitu goal kita jelas gitu ya dan kita sangat menginginkan apa yang kita inginkan itu yang namanya segala hal itu pasti akan kita solve akhirnya gitu. Oke, mungkin saya pengen ngedapetin hal itu, tapi sekarang saya kalau menilai diri sendiri, saya sebenarnya belum punya kapasitasnya gitu. Saya belum mampu gitu. Nggak apa-apa deh, saya spare. Mungkin saya butuh waktu 3 tahun gitu untuk mengembangkan diri, mengasah diri gitu ya. Akhirnya menjadi orang yang punya skill ataupun kompetensi untuk mendapatkan apa yang saya inginkan gitu. Jadi nah, kebayangkan dalam waktu 3 tahun itu nggak mungkin cuma tidur, bangun, makan doang gitu ya. Nah, itu banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, disitulah sebetulnya persistence dan konsistensi kita ini akan diuji. Tapi selama kita ingat apa yang kita inginkan, itu akan menjaga kita untuk stay gitu. Itu akan menjaga kita untuk maju terus lah gitu. Kalau misalnya ada kendala, ada masalah, ada challenge gitu ya gue akan tabrak terus gitu karena ada sesuatu yang saya ingin capai gitu di situ lah gitu. Nah terus juga kadang-kadang goal kan masing-masing orang beda-beda ya. Simple banget misalnya kita pengen membuat ayah ibu kita punya kehidupan yang lebih baik gitu. Misalnya kita pengen beliin mereka rumah gitu ya, atau misalnya pengen umrohin mereka, atau misalnya berangkat haji, atau misalnya kita pengen punya rumah atau mobil untuk keluarga kita gitu. Jadi kadang-kadang goal itu juga boleh yang jangka pendek, menengah, ataupun panjang gitu. Yang jelas goal itu sangat penting. Nah buat teman-teman foodpreneur yang mungkin udah kapan terakhir kali saya memikirkan tentang goal ya. Nah itu benar-benar perlu dipikirkan karena itu kayak jadi motivasi lah ya. Pastikan kalau style-style motivator tipsnya, kalau kita menginginkan sesuatu, tempelin gambarnya gitu di kamar gitu ya, atau enggak di handphone gitu kan. Ya sebenarnya itu sama juga, karena itu akan memberi kita energi lah. Karena yang namanya menjadi persistence, artinya terus bertahan gitu ya, itu membutuhkan energi yang besar gitu. Jadi yang pertama tadi itu Mas Farhan, jadi kita harus memiliki yang namanya goal gitu. Masuk ke yang kedua ya. Nah, yang kedua ini tipsnya adalah tentang yang namanya mindset ya. Jadi mindset ini kalau menurut saya sih segala-galanya gitu. Karena kalau misalnya ada orang yang bilang saya bisa dan sudah mewujudkan misalnya per bulan penghasilan saya misalnya 500 juta gitu. Tapi ada juga orang yang merasa hal itu tidak mungkin gitu ya. Jadi itu adalah contoh bahwa ada dua mindset yang berbeda. Nah, mindset di dunia itu juga kan banyak banget, dan kalau dari pengalaman saya, however, itu benar-benar menentukan apa yang kita lakukan setiap hari gitu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan itu benar-benar berhubungan dengan mindset kita. Itulah kenapa saya adalah orang yang sangat pro dengan yang namanya pendidikan gitu ya. Jadi yang namanya mungkin kita bisa dapetin pendidikan dari banyak tempat gitu, tapi dengan kita masuk ke sebuah misalnya kayak sekolah atau kayak kampus gitu ya, itu kayak udah minimal ada jaminan sekian persen bahwa si mindset ini akan terpapar lah ya hal-hal yang baik gitu ya, kemudian hal-hal yang penting gitu, kemudian hal-hal yang bisa membuat kita tuh ya misalnya kayak kuliah kan kita dipaksa ya untuk bikin tugas gitu kan, nyelesain tugas segala macam, minimal hal-hal yang seperti itu. Jadi makanya mindset ini sangat penting. Nah kenapa sih saya tuh pro banget dengan yang namanya pendidikan gitu ya, karena masalahnya si mindset ini sangat-sangat dibentuk oleh lingkungan kita gitu. Jadi benar-benar kita dari kecil itu apa yang kita dengar itu akan membuat
uh, kita ini berpikir apa gitu. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kita tonton ya, apa yang kita baca, kemudian kita bergaul dengan siapa gitu ya. Itu akan benar-benar menentukan mindset kita. Nggak semua orang mungkin dari awal udah dapet lingkungan yang mereka inginkan gitu ya. Ada yang mungkin dari awal lingkungannya udah membuat mereka secara mindset itu bisa kalau jadi pebisnis itu mungkin, kemudian kalau misalnya jadi pebisnis itu bisa scalable, artinya ya jangan bermimpi cuma punya satu outlet aja, tapi kalau misalnya mau punya bisnis yang juga ada di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri itu juga mungkin kok gitu ya. Itu kan mindset yang sangat sederhana gitu dari visinya. Nah, tapi nggak semua orang dapetin lingkungan itu dari awal. Nah, itulah ada yang namanya YouTube ya, ada yang namanya buku gitu kan, ada yang namanya ya pokoknya kita sekarang udah hidup di era internet, which is itu adalah satu kemewahan ya. Mungkin kalau generasi di atas kita pasti akan sangat iri sekali dengan kita gitu, karena kita mau menemukan apapun itu kita bisa gitu. Jadi tinggal ada inspirasinya gitu kan, tinggal ada aspirasinya, kemudian kita cari, ya kita bentuk lingkungan kita sendiri gitu. Nah biasanya sih kalau saya secara pribadi bentuk lingkungan saya dengan yang feed yang ada di YouTube-nya gitu ya, saya follow-followin memang yang bisa bikin mindset saya bener gitu ya. Pokoknya nggak malah jadi gibah gitu misalnya ya. Soalnya itu kan ngeklik sekali bakal ngikutin kita terus kan. Jadi nonton video TED gitu ya misalnya, atau enggak misalnya di Instagram banyak follow-follow akun-akun bisnis gitu, misalnya akun-akun orang sukses gitu. Nah karena itulah yang akan membentuk bagaimana cara kita berpikir. Kalau lihat cara Jack Ma ngomong aja, misalnya kita dengerin ya pidato dia gitu ya, misalnya atau dengerin pidato orang-orang yang sukses gitu ya. Nah itu kan pidato-pidato itulah yang akan masuk dan akhirnya jadi mindset kita gitu sehari-hari. Jadi yang kedua ini adalah tipsnya kita harus sangat aware dengan mindset kita. Mindset kita ini dibangun dari lingkungan kita ya. Lingkungan itu bisa given, tapi di era internet seperti sekarang dan era kolaborasi juga kayak sekarang, harusnya tuh kita nggak lagi deh menyalahkan ya gimana lagi gue dikasih lingkungannya seperti ini gitu ya. Itu kayaknya udah nggak boleh berlaku lah ya. Karena sekarang ini kan kita juga ada di negara bebas gitu ya. Kita mau masuk ke komunitas positif yang mana, mau ketemu dengan pebisnis mana, kita bisa cari jalan untuk bisa dimentorin misalnya, macam-macam lah gitu ya. Jadi mindset ini itu bisa kita bangun dengan memastikan lingkungan kita ini adalah lingkungan yang positif, yang bisa membuat pikiran kita bener lah ya gitu. Karena pikiran kita inilah yang pada akhirnya bisa ngeracunin kita atau bisa ngebawa kita ke menjadi orang yang lebih baik gitu. Nah terus terkait si mindset ini juga itu ada yang menarik nih, yaitu adalah habit ya. Habit itu adalah karena kita kan manusia ini manusia kebiasaan kan. Jadi kalau misalnya kenapa dari kecil kita diajarin sikat gigi sebelum tidur ya, supaya kalau udah besar nggak ada effort lagi kita sikat gigi sebelum tidur. Sama juga cara kita melatih mindset itu ya dengan mengulang ya kebiasaan. Misalnya nih, kalau saya secara pribadi banyak tuh hal-hal yang dari kecil atau dari awal gitu ya, dari keluarga ke bawah kebiasaannya, dan saya tahu itu ada sesuatu yang nggak bagus. Akhirnya saya melatih diri. Misalnya, kalau misalnya ada orang yang ngeritik gitu ya, dulu banget, bertahun-tahun yang lalu itu, setiap kali ada orang yang kritik tuh saya sifatnya tuh defensif gitu ya. Setelah saya pikir-pikir, itu tuh kebiasaan yang jelek gitu. Akhirnya karena juga saya baca-baca buku gitu ya, kenapa sih setiap kali ada orang yang ngeritik kok gue kayak suffering gitu, ini ada yang salah nih gitu. Akhirnya saya kan baca-baca, oh ternyata ada hal yang secara mindset tuh saya salah, yaitu kalau misalnya ada orang ngomong kemudian kita defensif, itu artinya tuh kita tidak listening ya. Kadang-kadang tuh kita udah bereaksi aja duluan gitu, padahal sebenarnya orang itu juga nggak punya maksud sama kita gitu ya. Mungkin dia juga ngomentarin kerjaan gitu ya kan, karena mungkin saya juga orangnya perfeksionis gitu di kerjaan, jadi kadang-kadang tuh kecampur-campur gitu karena kebiasaan yang jelek. Nah
Akhirnya bertahun-tahun tuh saya melatih diri. Pokoknya kalau misalnya ada orang yang kritik gitu ya atau kasih masukan, biasanya saya melatih diri untuk tidak berkomentar dulu gitu. Jadi biasanya saya diam aja dulu. Ya udah, habis itu saya pikirin dulu apa yang mereka sampaikan gitu. Baru saya komentarin balik jika perlu, atau sebenarnya nggak perlu komentar juga gitu, karena mereka kan konteksnya adalah memberi masukan. Nah, bertahun-tahun saya berlatih, ternyata bisa juga tuh berubah gitu ya, dari yang mindsetnya salah, kemudian karena habit juga kebangun jadinya mindsetnya salah, akhirnya habit itu mau nggak mau kan harus dilatih ya, kayak anak kecil ya nggak langsung dia bisa otomatis sikat gigi, tapi dia harus terus didorong untuk menjalani kebiasaan itu. Akhirnya lama-lama kita effortless gitu, jadi kita ngelakuin sesuatu tiba-tiba mindsetnya memang nggak tiba-tiba sih, tapi kita punya mindset yang positif tanpa effort gitu. Nah itu memang harus dibangun ya, dan diusahakan lah, dan kita latih gitu. Mungkin kalau teman-teman foodpreneur juga pernah dengar ya, kan kalau kita mau terbiasa dengan sesuatu, itu kita bisa menjalankan selama 21 hari kalau nggak salah ya, 21 hari lebih. Kalau kita udah ngejalanin sesuatu selama 21 hari lebih gitu ya, itu lama-lama kita akan jadi kebiasaan. Mungkin bisa tuh bagi ada yang mau men-challenge diri gitu ya. Cobain aja 21 hari dicoretin tuh ya tanggal kalender. Mungkin akan jadi manusia bebas di hari ke-22 gitu. Mungkin bisa di-trial, itu hasil riset soalnya. Nah, itu. Jadi yang kedua itu adalah gimana caranya supaya kita persistence, itu adalah mindset kita ini memang harus benar ya, harus terus kita punya usaha untuk ngebangun mindset kita supaya emang yang namanya mencapai sesuatu itu butuh usaha, butuh waktu gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang instan gitu. Nah itu untuk yang kedua, Mas Farhan. Masuk ke yang ketiga ya. Oke. Yang ketiga itu adalah passion ya menurut saya. Tapi banyak juga sih orang yang berpendapat bahwa passion itu bukan sesuatu yang perlu diikuti gitu. Itu kayak ada dua pro kontra biasanya ya. Ada yang memang kalau apa-apa pokoknya harus yang passion gitu. Tapi ada yang bilang ya dunia kan tidak seindah itu ya, Alfonso ya. Kadang-kadang lu mau jalanin sesuatu yang passionate tapi belum tentu lu bisa gitu. Tapi kalau menurut saya sih, kalau kita bisa lebih mudah lagi ya untuk menjalani sesuatu dengan konsisten itu, nggak harus kata passion, tapi harus sesuatu pekerjaan yang kita suka gitu ya. Jadi contoh ya, kalau refer back ke diri saya sendiri, misalnya saya itu suka dengan desain, misalnya saya suka dengan desain, kemudian saya juga suka dengan hal-hal yang berbau sosial gitu. Jadi sebenarnya kalau berangkat dari kesukaan atau passion, dua hal itu kan belum tentu kita tuh harus ada di satu industri ya. Kita ada di industri yang manapun bisa, selama pekerjaan yang sehari-hari kita lakukan itu ada hubungannya dengan kesukaan kita lah gitu. Jadi misalnya nih teman-teman foodpreneur sukanya itu keuangan gitu ya. Ya jadi pebisnis juga bisa gitu. Mungkin beda-beda founder, kadang-kadang mereka beda-beda cara membangun timnya kan. Kalau misalnya dia sukanya dengan keuangan, dia tetap sebagai pebisnis, tapi profesional-profesional yang direkrut itu adalah untuk mengcover fungsi-fungsi yang pekerjaannya dia nggak suka gitu ya. Jadi gue mau sukanya keuangan, jadi gue maunya ngurusin keuangan aja. Tapi itu nanti ya, setelah di awal dia belajar gitu ya, ngebangun bisnisnya, ngerjain hal-hal yang tidak disukai dulu gitu ya, misalnya ngurusin operasional, ngurusin marketing gitu ya. Tapi itu kan bisa distrategikan, lama-lama organisasinya dibangun, bisnisnya berjalan dengan baik, profitnya ada, organisasinya dibangun gitu. Akhirnya beberapa posisi profesional itu bisa dilepas gitu ya, bisa dipercayakan ke profesional yang lain. Nah, kalau keuangan dia nggak bisa aja dia nggak mau lepas karena memang dia suka gitu untuk mengerjakan si keuangan itu gitu. Jadi kalau menurut saya yang tips ketiga ini tetap sih, menurut saya tetap harus ada di bidang yang memang kita punya ketertarikan lah, nggak usah sampai passion lah ya, tapi kita punya ketertarikan minimal. Contoh misalnya kalau saya kayaknya sih bakalan boring banget gitu
Atau misalnya berat banget kalau misalnya ternyata saya harus bekerja di industri tambang gitu misalnya gitu ya. Karena kan saya suka estetika gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya ada di industri kuliner, mungkin saya akan jauh lebih ringan nih ngejalaninnya gitu, karena suka dengan makanannya bagus, enak-enak, kemudian estetikanya juga bagus-bagus gitu ya. Kita bisa ngembangin marketingnya, brandingnya segala macam. Itu contohnya ya. Mungkin kalau misalnya kita ada di bidang yang kita minati, nah akan jauh lebih mudah tuh kita ngejalanin yang namanya persistence dan si konsistensinya itu gitu. Itu Mas Farhan untuk tips yang ketiganya. Ya, oke, yang keempat ya. Jadi gimana nih caranya supaya kita bisa tetap persistence dan konsisten ya. Yang keempat ini andalan saya nih, yaitu adalah program ya. Jadi balik ke yang tadi, kalau yang namanya manusia ini kan manusia kebiasaan, makhluk kebiasaan lah. Makanya kita juga kalau beribadah gitu kan, itu kan program juga ya. Sehari 5 kali, 1 minggu sekali, setiap hari Minggu, setiap jam segini sampai jam segini, urutannya juga ini. Nah, sebenarnya ya itu sangat-sangat fundamental sekali gitu kalau kita mau menjadi apa istilahnya melakukan sesuatu itu berulang secara konsisten gitu ya. Pasti di awal nggak mudah, tapi akan bisa menjadi konsisten jika ada programnya gitu. Jadi misalnya ya, kalau teman-teman foodpreneur kan sering nih kalau dengar Mas Rex atau enggak acara-acara foodies kan selalu kita bilang kalau yang namanya menambah ilmu tuh mengetahui tren-tren terbaru gitu ya di bidang digital ataupun di kalangan influencer segala macam itu kan penting ya. Terus begitu dengar kita ngerasa oh iya penting. Tapi kita besoknya udah lupa tuh kalau ternyata harus ngejalanin hal itu gitu. Biasanya kan kayak gitu ya, habis ikut kelas, habis ikut seminar, catatannya banyak gitu. Tapi pas habis besoknya kembali ke seharian, akhirnya balik lagi gitu ke kebiasaan sehari-hari. Nah, contoh dari namanya implementasi program ini adalah misalnya setelah keidean gitu ya, oh iya nih bener nih, penting nih untuk mengetahui tren-tren terbaru nih. Oke. Habis itu teman-teman foodpreneur bisa nih nge-blast ke grup manajemen gitu ya, misalnya oke, setiap hari Senin dari jam 9 sampai 9.30 ya, nggak lama-lama, selama 30 menit kita video call, kemudian setiap orang yang misalnya manajemen inti, misalnya ada 5 orang, ada 6 orang, masing-masing harus bawa cerita dari tren terbaru yang dia lihat di minggu kemarin ya, misalnya gitu. Nah, itu adalah contoh program. Oh, berarti di hari Senin jam 9 sampai jam 9.30 itu adalah misalnya innovation time lah, atau innovation discussion hour apalah gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari program. Begitu program ini berjalan konsisten, akhirnya itu akan ngebangun organisasi kita ini punya kebiasaan untuk yang namanya merhatiin tren-tren terbaru ya di sosial media, di mana-mana segala macam gitu. Nah, itu adalah contoh tuh yang namanya bagaimana benar-benar yang namanya program ini bisa membawa kita ini ke apa yang kita inginkan gitu. Jadi kadang-kadang karena saya sama partner saya kan berbisnisnya udah lama banget ya, di atas 10 tahun. Kita udah tahu tuh kalau kita ada suatu keinginan, kalau kita nggak programin, ya udahlah, goodbye aja lah, nggak mungkin akan terjadi gitu. Makanya jika ada sesuatu yang kita ingin capai atau lakukan, itu harus diprogramin. Contoh ya, misalnya kita punya project penting gitu ya, di tahun ini misalnya kita harus launching aplikasi misalnya, atau launching project apa gitu ya. Nah, programin deh tuh, jadi misalnya setiap Selasa itu ada meeting hanya untuk ngebahas si project itu misalnya. Nah, jadi program-program ini akan sangat penting untuk mengawal pada akhirnya ya kita jadinya kan konsisten kan, ngejalanin sesuatu konsisten. Akhirnya juga kalau kita nemu challenge, toh programnya udah ada gitu, udah ada wadah di mana kita bisa cari solusinya, brainstorming gimana caranya untuk conquer the challenge gitu. Pokoknya si program ini akan sangat baik sekali. Jadi nggak hanya di pekerjaan atau bisnis ya, tapi begitu juga di kita. Paling gampang kalau misalnya, paling sering sih ya masalah semua orang olahraga susah kan ya. Ya udah bilang dulu deh di grup, hari Selasa ya jam 4:30 sore ya.
pokoknya ngumpul di sini ya, itu contoh dari program ya. Nanti setelah ngumpul mau kuliner misalnya, yang penting datang dulu gitu misalnya. Jadi itu yang keempat Mas Farhan. Jadi salah satu yang akan bisa ngebantu banget kita untuk persisten dan konsisten itu adalah kita bikin tuh program-program yang akan membantu kita untuk ngejalanin sesuatu dengan rutin gitu. Oke Bu, sebelum lanjut nih, ini kan pasti banyak trainer yang baru datang dan baru masuk. Untuk ini kan ada 4 tips, ada 4 nih yang harus diperhatikan untuk menjadikan konsisten dan persisten. Yang pertama itu kita ada goal. Nah, goal itu kita harus memiliki target gitu ya. Betul kan begitu ya? Memiliki target yang dimana pencapaian lah ya gitu kan. Nah, untuk yang kedua mindset nih. Mindset kita kalau misalkan nggak punya mindset, kita ngikutin alur gitu aja dan sebagainya, kita tidak bakal juga gitu. Nah, untuk yang ketiga kita memiliki passion. Passion setiap orang itu pasti berbeda ya kan. Yang dimana saya contohnya ke sini, tapi teman saya ke sini itu akan bisa kompleks dan akan ada hati gitu menjalankannya. Dan untuk yang keempat ada yang terakhir ada 4 program. Nah, kita harus memprogram setiap apa yang kita lakukan untuk bisa konsisten dan persisten lagi gitu kan. Nah, Bu, udah tahu belum nih? Saya maaf nih jadi jualan. Info penting ya buat teman-teman. Iya, udah tahu belum ada FMC 8 Bu? Nih, untuk di bulan ini ada digital sales conversion for F&B business. Untuk tanggal 17 Oktober jam 1 sampai jam 5. Nah, untuk pemesanan di nomornya ada 0812 2152 0197. Nah, apa sih yang kita dapetin karena masih banyak lagi. Jangan takut terpaksa banyak, itu yang harus Oke Bu, lanjut ya Bu ya. Yang berarti tadi yang keempat kan oke. Itu kesempatan menarik banget tuh buat teman-teman foodpreneur ya. Jadi yang selama ini pengen istilahnya nambah ilmu ya. Sebenarnya kelas-kelas yang ada di Foodies ataupun di tempat-tempat lain tuh sebenarnya kayak bantuan kita ya buat tetap yang namanya ada di dalam program. Mungkin kalau nggak ikut kelas gitu ya, walaupun di Foodies channel di YouTube itu kan banyak banget video gratis, tapi saya aja secara pribadi itu merasa kalau saya ikut kelas itu tuh dalam tanda kutip itu saya terpaksa harus nongkrong gitu ya. Tadi kan tanggal 17 ya, tanggal 17 jam 1 jam 5 pokoknya saya harus kosongin waktu saya buat belajar gitu ya. Padahal di YouTube kan kadang-kadang banyak, tapi setiap kali mau belajar dari yang nggak ada jadwalnya itu saya cuma jadinya nge-bookmark doang gitu. Bookmarknya nggak pernah dibuka. Jadi itu kesempatan buat teman-teman foodpreneur ya untuk belajar bareng ya. Oke, kita masuk ke yang kelima ya. Nah, kelima nih apa yang akan yang perlu ya kita lakukan supaya kita tetap persisten dan konsisten juga, itu adalah yang namanya no baper ya. Jadi selain manusia itu manusia adalah makhluk kebiasaan itu ya, of course ya, manusia itu punya perasaan gitu. Tapi kalau setelah saya kenal dengan banyak orang gitu ya, orang itu terbagi jadi 2. Satu itu orang yang baper, satu lagi yang no baper. Artinya kalau saya lihat sih, kalau kita mau persistence ya, terus kita konsisten gitu ya, kita ngembangin terus diri kita jadi lebih baik, kemudian bisnis kita juga berkembang terus, itu tuh kayak menurut saya sih nggak ada waktu ataupun ruang untuk yang namanya baper gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya kita baper tuh menurut saya satu itu akan menyedot energi kita gila-gilaan ya. Habis itu kita akan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang mungkin kalau kita gunakan untuk belajar gitu ya, atau mempelajari sesuatu yang lain, mungkin kita udah jadi memiliki expertise atau skill tertentu gitu ya. Jadi dan si baper ini tuh bisa jadi toxic ya, bisa jadi racun gitu buat diri kita sendiri gitu. Makanya ini saya masukin nih, karena yang namanya persistence itu kan berarti kalau kalau kita ada masalah ya, misalnya hari ini nih gua ada masalah sama partner bisnis gua gitu, emosi lah ya, dua-duanya emosinya kena gitu ya, kepancing.
masing-masing ya pasti punya cara untuk solve emosinya masing-masing dulu nih. Tapi yang menurut saya sangat penting ya buat kita mau jadi pebisnis ataupun jadi profesional ya, ataupun apapun profesi kita ya, apapun yang terjadi hari ini itu kita harus, you have to show up in the next morning lah istilahnya, ada phrase kayak gitu. Intinya apapun yang terjadi hari ini ya lu datang besok pagi gitu. Besok pagi mah hari yang baru gitu ya. Bad things happen today, ya udah today aja gitu. Tapi besok ya hari yang baru gitu. Jadi apapun masalah yang terjadi di kemarin, lu hari ini ya muncul aja lah, muncul gitu. Berarti artinya begitu kita muncul ya kita punya komitmen ya. Apapun masalah yang kita punya ya kita hadapin lah, kita selesain lah. Kalau kita punya kesalahan ya udah tanggung jawab aja gitu. Toh besok kita nggak ngelakuin lagi kesalahan itu karena kita belajar gitu. Jadi mungkin ada satu hal yang ilmiah ya soal baper ini. Mungkin kan beberapa tahun, udah agak lama lah. Itu kan orang banyak ngomongin tentang namanya EQ ya, emotional intelligence. Nah, kalau saya cukup pro tuh dengan yang namanya emotional intelligence gitu, bahwa nggak hanya yang perlu kita asah itu hanya kecerdasan kita aja, tapi bagaimana kita itu bisa mengelola emosi kita. Saya lupa ya judul bukunya, ada di rumah ya, nanti semoga saya inget ya buat saya Insta Story. Jadi buku itu bagus gitu. Karena saya ngerasa, saya waktu kecil ya sampai mungkin SMA atau kuliah, saya ngerasa sih emotional intelligence saya itu tidak terlalu terasah dengan baik gitu ya. Karena kan mungkin latar belakang orang beda-beda ya. Kemudian lingkungan orang juga beda-beda ya, dari kecil sampai mereka besar tuh pasti beda-beda. Ada yang mungkin dari kecil itu udah terlatih bahwa mereka boleh mengekspresikan apa yang ya. Oke. Nah, jadi ada yang dari kecil memang udah tahu bagaimana memanage yang namanya marah gitu ya. Misalnya kita marah, apa sih harus dilakukan gitu ya begitu kita marah. Apa yang harus dilakukan ketika kita sedih gitu. Apa yang harus dilakukan kalau kita kesel atau kecewa atau apa. Nah, tapi kan nggak semua orang itu punya kesempatan itu. Nggak semua orang itu sampai gede si emotional intelligence-nya ini terdevelop gitu. Nah, saya salah satunya yang ngerasa hal itu. Karena saya masih sering, kalau saya ngedapetin satu emosi ini, saya ngerasa menderita banget gitu ya. Akhirnya karena saya ngerasa hal itu tuh menghambat kinerja, menghambat hal-hal yang saya lakukan. Akhirnya saya cari-cari buku tuh. Saya nemu tuh buku tentang yang namanya emotional intelligence. Akhirnya saya ngerti, oh ini yang namanya emotional intelligence gitu. Nah, karena kalau kita EQ-nya bagus ya atau tinggi, itu tuh kita no baper. Karena begitu ada sesuatu perasaan yang muncul, kita udah tahu bagaimana cara memanage-nya gitu. Nah, itu bukunya bagus ya, nanti saya share deh. Karena itu sangat penting sekali. Karena kalau kita jadinya ngurusin yang namanya perasaan, akhirnya waktu kita jadi nggak produktif kan. Karena yang namanya di dunia bisnis itu kan however itu objektivitas kan, bagaimana kita yang namanya secara kepala tuh harus dingin terus gitu ya, semaksimal mungkin kepalanya dingin terus untuk pada akhirnya kita bisa cari solusi dari permasalahan gitu ya, kemudian juga bisa jadi jadi es batu ya buat orang-orang lain mungkin yang atau anggota tim juga yang mungkin membutuhkan kita gitu ya. Makanya yang namanya berbisnis itu punya partner itu saya sangat rekomen sekali gitu, karena nggak semua orang itu harinya baik. Jadi mungkin kalau hari ini bagi saya lagi bad day, mungkin partner gue yang akan lebih punya fokus ngurusin bisnisnya karena it's a good day buat dia gitu. Jadi namanya partneran itu kadang-kadang pasti banyak manfaatnya di sana gitu ya, bisa saling backup gitu ya. Misalnya ada yang lagi sangat-sangat mumet akhirnya nggak bisa mikir ya, ada partner yang bisa backup dia, ataupun sebaliknya nanti situasinya mereka lagi down, lagi nggak bisa mikir ya kita yang akan backup buat dia gitu. Jadi yang kelima ini tipsnya Mas Farhan adalah boleh kita punya perasaan karena kita memang manusia ya, tapi kita harus tahu bagaimana cara memanage perasaan kita dan tidak membuat perasaan kita ini berpengaruh pada hasil atau kinerja kita gitu. Karena jangan sampai bisnis kita jadi korban ya dari ketidakmampuan kita manage perasaan kita sendirilah gitu. Itu kan sangat
sangat alamiah lah ya. Jadi sangat-sangat rekomen buat pelajarin lagi yang namanya emotional intelligence itu. Gitu. Akhir-akhir ini kan kayaknya lagi banyak orang yang juga ngomongin tentang mental health ya. Nah itu juga menurut saya sih penting ya kita aware ke arah sana gitu. Karena jangan sampai kalau misalnya kita punya goal gitu ya, kemudian kita mati-matian kejar apa yang kita pengen, tapi malah jadinya ngerusak diri kita ya, misalnya mental kita jadi nggak bagus, atau misalnya kita jadi menderita, atau tidak menikmati keseharian kita jadi nggak bahagia kan, itu juga bukan hal yang kita mau kan gitu. Nah itu yang kelima ya Mas Farhan ya, dari 8 tipsnya. Oke, yang keenam ya, kita masuk ke yang keenam. Ini adalah kalau saya biasa sebut istilahnya tuh emergency door ya. Jadi ini lumayan ada hubungannya nih sama yang baper-baperan tadi. Jadi kalau menurut saya setiap orang nih, buat teman-teman foodpreneur ya, kalau ada yang belum punya emergency door-nya itu harus punya. Jadi contohnya kalau misalnya yang namanya challenge atau kesulitan atau bad day ya, atau enggak sesuatu yang bikin kita kesel, buntu ya, segala sesuatu itu pasti akan selalu ada dan pasti akan selalu muncul ya. Baik itu kita kondisi bisnisnya masih kecil, udah menengah, udah besar, mau kita udah 1 tahun berbisnis, 5 tahun, 10 tahun, hal itu pasti muncul dan secara konsisten pun akan muncul gitu. Cuma yang paling penting adalah bukannya kenapa sih masalah muncul terus gitu, tapi bagaimana cara kita nge-handle masalah itu gitu. Nah, kalau yang namanya kesel atau bad mood sih menurut saya itu sesuatu yang sangat naluriah ya, alamiah. Tapi yang penting adalah kita punya si emergency door ini. Artinya kalau gue lagi nggak bisa mikir nih, apa sih yang harus gue lakukan supaya besoknya itu kepala gue fresh lagi gitu. Jadi kadang-kadang tuh beda-beda setiap orang. Dulu pernah ya, waktu dulu banget, ya mungkin 10 tahunan yang lalu lah, saya kan suka nulis blog ya. Jadi setiap kali saya lagi males gitu ya, bener-bener kayaknya kerjaan tuh buntu aja ya gitu, pokoknya nggak bisa mikir segala macam. Nah itu saya nulis blog gitu. Nah setiap kali saya habis nulis, ya udah gitu, refresh lagi gitu. Akhirnya hal-hal yang sebelumnya kita pikir buntu, kayak nggak buntu-buntu amat gitu ya, ternyata ini mah cuma gini doang, apa segala macam. Kadang-kadang kan memang karena kita lagi lelah aja atau lagi capek gitu ya, kita nggak bisa memikirkan tentang sesuatu. Nah tapi bisa jadi berubah tuh, mungkin dulu sempat saya pokoknya emergency door-nya tuh sampai sekarang yang misalnya olahraga gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi pusing gitu, nggak mau mikirin tentang kerjaan, ya udah olahraga aja gitu. Nah, jadi karena itu sesuatu yang disuka misalnya gitu ya. Jadi setelah itu ya akan fresh lagi gitu. Nah, jadi menurut saya kalau kita mau persistence ataupun konsisten gitu ya menjalankan sesuatu yang ingin kita capai itu, jangan mencari sesuatu yang tidak ada masalahnya, karena tidak ada kondisi yang nggak ada masalah atau challenge-nya lah. Tapi kita harus punya emergency door itu. Pokoknya kalau gue lagi ada challenge atau misalnya lagi ada mumet gitu atau enggak, pokoknya bad day, ya udah kita ngelakuin hal yang kita suka aja gitu. Ya itu mungkin bisa juga hobi gitu ya. Teman-teman foodpreneur nih yang pada semenjak pandemik udah nggak pernah ngejalanin hobinya gitu. Mungkin perlu mencari hobi lain yang sesuai dengan kondisi sekarang gitu ya. Tapi intinya ya kita harus punya lah sesuatu yang membuat kita akhirnya refresh lagi ya. Banyak juga yang keluarga juga kan, anak gitu ya, juga bisa jadi refreshment juga buat kita gitu kan. Terus juga banyak buku-buku dan teori juga yang saya baca gitu ya, kalau misalnya kita mau kinerjanya bagus, tidak selalu berbanding lurus dengan yang namanya waktu bekerja gitu. Baru semalam banget saya nonton tuh videonya. Jadi belum tentu orang yang bekerja dengan jam yang lebih banyak itu hasilnya lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bekerja dengan kualitas yang baik gitu ya, dengan jam yang mungkin lebih sedikit, bisa jadi malah hasilnya itu jauh lebih baik gitu. Jadi cukup harus wise juga untuk memanage waktu kita. Jadi nggak cuman kerja aja gitu ya, tapi kita juga bisa memastikan gimana caranya biar kita fresh, kemudian mikirnya juga jadi lebih lebih cepat dapat solusi gitu ya. Nah itu tips yang ke-6 Mas Farhan, yaitu kita harus punya si emergency door kita masing-masing gitu. Oke, masuk ke yang ke-7 ya.
Oke, ya untuk kita bisa persistence nih dan konsisten ya, itu adalah yang ketujuh tips saya adalah lakukan yang terbaik untuk hal-hal yang kecil gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya phrase juga ya, kalau kita setia ngelakuin hal-hal yang kecil, maka hal-hal yang besar itu akan diberikan ke kita. Banyak juga sih, saya juga baca buku-bukunya dan saya ngalamin sendiri juga gitu ya. Kesempatan itu hanya datang pada orang yang siap gitu. Jadi itulah pentingnya kita belajar terus ya. Tiap hari minimal sekali gitu ya, buka either telegramnya Foodies atau YouTube atau nonton live IG atau ikut kelas gitu ya. Itu sesuatu yang akan membuat kita naik terus ilmunya dan pada akhirnya kita siap gitu. Ya kadang-kadang misalnya nih, misalnya saya startup gitu ya, kemudian besok saya langsung dikasih outlet 100 gitu misalnya. Belum tentu juga saya bisa manage-nya gitu. Tapi kalau misalnya saya tambahin ilmunya terus, oh caranya gini ya ternyata untuk membuat satu store jadi 5 store, kemudian dari 5 jadi 20 store ternyata kayak gini, dari 20 jadi 50 ternyata kayak gini. Yaitu menunjukkan bahwa kita makin lama makin siap, dan disitulah kesempatan itu nanti akan datang gitu. Itu kayak semestakung lah ya. Kadang-kadang kita juga tidak tahu kesempatan tuh tiba-tiba datang ya. Iya ya, kebetulan banget nih ilmu ini gue baru punya kemarin gitu ya, gara-gara nonton kelas Foodies misalnya, tiba-tiba investor ngontak gitu ya setelah ikut e-course investor misalnya. Tapi ini sesuatu yang saya rasa saya alami dan enggak sekali gitu, anehnya ya. Jadi kadang-kadang kok ini kejadian, kok itu kejadian. Akhirnya kalau kata Steve Jobs kan connecting the dots ya. Hal-hal yang kita pikir di masa lalu itu tidak ada hubungannya, ternyata semuanya itu berhubungan gitu, dengan kesempatan yang nanti akhirnya kita punya gitu. Jadi tips yang ketujuh menurut saya supaya kita bisa persistence gitu ya ngejalanin sesuatu, itu adalah jangan lihat hal kecilnya. Pokoknya yang namanya kerjaan tuh kalau kita mau belajar untuk menjadi bisa, paling dasar yang harus kita lakukan adalah mengerjakan hal yang paling kecil gitu kan. Kalau kita pengen punya bangunan yang bersih, ya satu langkah pertamanya adalah gue harus tahu gimana cara nyapu yang benar gitu kan. Jadi walaupun nanti kalau misalnya karyawannya udah 20 ya mungkin yang nyapu misalnya kita bisa bagi-bagi tugas, tapi kita tahu standar menyapu yang bersih itu seperti apa gitu. Jadi do little things gitu ya, benar-benar dengan niat dan serius gitu ya, sehingga pada akhirnya kita bisa ngerjain hal-hal besar gitu, karena kita sudah menjadi orang yang siap gitu, makanya peluang itu akan datang gitu. Nah itu yang ketujuh Mas Farhan ya, do the best in small things ya. Oke, mungkin yang terakhir ya, yang ke-8 ya. Yang ke-8 ini untuk tips supaya kita persistence ya, itu adalah benar-benar memahami, nggak cuma ini jadi quote yang ada di handphone aja, tapi kita benar-benar menerima yang namanya kegagalan ya. Jadi kalau misalnya kita belum bisa menerima kegagalan, itu kita akan stres sendiri, karena kita akan menghadapi kegagalan itu mungkin setiap hari gitu ya. Aduh, udah excited banget ya, kemarin berhasil, pokoknya jadi berasa orang paling jago gitu. Kadang-kadang kita euforia ya, suka euforia kan, seneng, happy. Ya itu bagian dari proses gitu. Tapi besoknya, ternyata kok gue kayak gini aja nggak bisa sih, ternyata hal ini aja kok gagal segala macam ya. Jadi ya itu benar-benar part of the journey, dan itu benar-benar pola ya, benar-benar pola lah. Kadang kita berhasil ya, kadang kita gagal gitu. Jadi harus diterima aja, nggak usah menjadi benar-benar harus kita anggap itu bahwa itu adalah sebuah pola, sebuah proses gitu. Jadi karena kita hanya bisa persistence kalau kita tahu kegagalan ini bersifat sementara gitu. Jadi kalau misalnya kita yang nganggap kegagalannya adalah akhir dari segala-galanya, akhirnya kita nggak akan maju ke next step kan, nggak akan maju ke next level gitu. Tapi karena kita tahu, oh ini masih gagal, kemarin launching produknya masih gagal misalnya. Wah, berarti ada ilmu yang gue belum tahu nih. Kemarin masih ada hal yang miss misalnya ya. Ya, kita harus pahami aja bahwa itu adalah bagian dari proses gitu. Jadi, begitu kita menerima kegagalan itu menjadi our best friend,
pokoknya ya kita tidak akan stres lah gitu ya, karena ya semuanya pasti akan belajar dan semuanya akan proses gitu ya. Itu sesuatu yang hal penting dari yang namanya persistence dan konsistensi. Oke, mungkin itu Mas Farhan ya untuk tips yang terakhir, yang ke-8. Oke, saya mau dulu ya menjelaskan lagi dari 4 mungkin sampai 8 itu adalah dari 5 sampai 8 ya. Yang pertama ada no baper, ya itu jangan baper lah sama, jadi ngerubah mindset lagi ya gue, balik lagi ya, jadi ngerubah mindset lagi, passion kita jadi hancur gara-gara baper gitu kan, dibawa perasaan semuanya gitu kan. Nah, terus untuk yang ke-6 ada emergency door, jadi kalau bingung gitu kan, stres, kalau tentang sesuatu, kayak contohnya kayak ibu, kayak buka kayak lagi pusing terus orang olahraga gitu kan, bahkan main kura-kura, makan juga boleh. Iya, lagi pusing gitu lagi sekarang kan. Gitu kan. Untuk yang ke-7 ada do the best and must do, kayak harus care sama yang hal kecil lah dulu, sebelum ke hal yang besar. Dari hal kecil pun kita bisa belajar, oh ternyata ini lebih penting gitu kan. Jadi untuk hal yang besar pun kita lebih bisa mendasar lagi memikirkan hal seperti itu. Dan yang ke-8, yang terakhir kita ada kegagalan adalah hal yang biasa. Failure is something normal. Jadi kayak ya tiap hari kita menikmati kegagalan, dan ada kegagalan atau salah produk atau salah apapun itu, ya itu menjadikan hal normal, jadi yang kebiasaan. Jadi kan kita bisa mempelajari kesalahan itu tuh di mana sih sebenarnya gitu kan. Oke. Kita buka komen dulu deh, mungkin ada yang bertanya, ada di kolom komen ya. Ya. Oke, kita buka ya. Ini ada yang bertanya sih Bu, kita buka dulu ya. Dari William Dwi. Oke, kita buka. Seandainya mental yang udah, bagaimana cara agar actionnya setimpal? Dari William Dwi. Oke, Gimana, Bu? Mas William. Ya bagus itu kalau mentalnya udah ada, karena mental itu sangat penting ya. Actionnya gimana biar setimpal sih sebenarnya masalah ya, karena tadi pagi saya baru aja ngobrol sama partner saya ya. Jadi action itu adalah sesuatu yang begitu kita ngerasa ready gitu ya, itu kita lakuin aja gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ngelakuin, kita nggak bakal tahu hasil dari action pertama, karena tidak ada hal yang terlalu penting dari action pertama, karena begitu kita ngelakuin nih, habis itu kita dapat hasilnya kan, feedbacknya, oh ternyata yang ini masih kurangnya di bagian ini, akhirnya kita bisa ngelakuin action kedua, akhirnya bisa ketiga, keempat, kelima, dan sampai yang ke-100 gitu. Tapi kalau misalnya kita kebanyakan baca buku gitu ya misalnya, atau kebanyakan ngonsep tapi actionnya nggak pernah, akhirnya kita tidak pernah bisa membuktikan apa yang udah kita konsepin, nggak pernah bisa membuktikan apa yang udah kita rancang gitu kan. Jadi ya menurut saya sih kalau mentalnya udah ada itu jauh lebih baik gitu. Berarti poin yang nomor 8 tuh udah acceptable ya. Jadi kalau misalnya pas action habis itu ternyata gagal, atau misalnya ada hal yang tidak sesuai ekspektasi, ya berarti secara mental kita udah bisa terima itu gitu. Tinggal move forward aja, lakuin improvement, kemudian perbaiki lagi, habis itu action lagi gitu. Oke. Terima kasih jawabannya. Mungkin yang pengen lagi gitu kan udah sempat ya. Sekarang saya mau reminder lagi untuk daftar online kelas yang ke-8 Digital Conversation. Itu kayaknya salah deh, for F&B Business. Untuk tanggal 17 Oktober 2020 jam 1 sampai jam 5 secara live ya. Dan apa yang kita dapetin itu tuh ada beberapa tips pasang iklan Instagram untuk bisnis kuliner, bukan pelatihan bahasa Inggris secara teknis, dan teknis susunan mandatory, ada teknis menyusun copywriting, ada teknis menyusun teknis optimasi, dan teknis konsep foto yang menjual, dan masih banyak lagi. Pokoknya untuk foodpreneur teman-teman Foodpreneur seluruh Indonesia, jangan lupa untuk beli, klik link yang ada di situ, nanti jangan sampai kehabisan pokoknya. Oke? Oke. Terima kasih untuk materinya hari ini. Semoga untuk sobat foodpreneur semua bermanfaat. Amin.
jangan ini Bu, ada yang lupa saya. Foto dulu yang Oh paling iya, penting. benar. Penting itu. Penting banget itu. Kita tunggu dulu ya komennya. Oke, ini food planner. Nih, kita mau foto nih. Terus print screen, langsung tag di Foodie atau tagnya di Gustaf. Kita bakal di repost langsung ulang, oke? Kita mulai Bu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sip. Terima kasih. Thank Terima you. kasih banyak. Sehat Ya. selalu. Oke. Sama-sama Mas Farhan, teman-teman food planner. Oke. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.